Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah tugas mata kuliah IPA terpadu yang diampu oleh Dr. Hajah Rima Asfirna, SSI MSc. Kami dari Tadis IPA Fisika BP 20 UIN Imam Bonjol Padang. Video ini disusun oleh kelompok 6, yaitunya Lisa Safitri dan saya sendiri, Sabebenex Destria. Pada video ini kami akan menjelaskan tentang istilah termodinamika, hukum pertama termodinamika, entalpi. Apa sih itu istilah termodinamika? Termodinamika ialah perpindahan energi yang disebabkan perbedaan suhu menjadi energi serta sifat pendukungnya. Termodinamika ini berhubungan dengan mekanik statistik. Cabang ilmu fisika ini mempelajari suatu pertukaran energi dalam bentuk kalor dan kerja sistem pembatas dan lingkungannya. Dalam termodinamika ada dua besaran yang sangat membesar, yaitu yang pertama, sistem adalah sesuatu yang menjadi subjek pembahasan atau fokus perhatian. Kedua, lingkungan adalah segala sesuatu di luar sistem yang berpengaruh langsung terhadap sistem. Sistem dan lingkungan ini dinamakan semesta. Penerapan prinsip-prinsip termodinamika yang meliputi mekanika, panas, dan kalkulus diferensial pada ilmu pengetahuan lain ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, pada gambar berikut ada rantai hubungan fungsi termodinamika. Nah, rantai ini yang pertamanya kita akan membahas formulasi problem. Formulasi problem ini ke dalam besaran dan bentuk termodinamika. Hal ini dikatakan sebagai mengubah bahasa dalam problem ke dalam bahasa termodinamika, kemudian merumuskan dengan menggunakan besaran termodinamika. Kedua, evaluasi sifat dan fungsi termodinamika. Berarti melakukan analisis terhadap formulasi yang telah disusun pada langkah pertama. Tahap ini membutuhkan pemahaman, pengetahuan termodinamika yang memadai agar tidak terjadi kesalahan persepsi terhadap arah atau tujuan problem tersebut. 3. Penyelesaian problem termodinamika. Pada tahap ini dibutuhkan dukungan pengetahuan matematika atau kalkulus, diferensial, integral, sehingga dapat diperoleh jawaban yang valid atau biasa dipertanggungjawabkan. 4. Intinya prinsip termodinamika. Hal alami terjadi dalam kehidupan sehari-hari dengan berkembangnya teknologi termodinamika direkayasa sehingga menjadi suatu bentuk mekanisme yang biasa membantu manusia dalam kegiatannya. Berikut kita akan membahas tentang sistem termodinamika. Sistem termodinamika ada 3 jenis sistem berdasarkan jenis pertukaran yang terjadi antara sistem dan lingkungan. Pertama, sistem tertutup. Terjadi pertukaran energi, panas, dan kerja, tetapi tidak terjadi pertukaran benda dengan lingkungan. Kedua, sistem terisolasi. Sistem terisolasi tak terjadi pertukaran panas, benda atau kerja dengan lingkungan. Contoh dari sistem terisolasi adalah wadah terisolasi seperti tabung gas terisolasi. Ketiga, sistem terbuka. Terjadi pertukaran energi panas dan kerja dan benda dengan lingkungannya. Sebuah pembatas memperbolehkan pertukaran benda disebut permeabel. Samudra merupakan contoh dari sistem terbuka. Kemudian hukum dasar termodinamika. Hubungan dasar termodinamika terdapat 4 hukum dasar. Pertama, hukum awal. Kedua, hukum pertama termodinamika. Ketiga, hukum kedua termodinamika.
4. Hukum ketiga termodinamika. Hukum awal atau disebut dengan third law termodinamika adalah hukum yang mengatakan bahwa dua sistem dalam keadaan setimbang dengan sistem ketiga, maka ketiganya dalam saling setimbang satu dengan lainnya. Hukum ini dimasukkan setelah hukum pertama. Hukum pertama termodinamika ini menyatakan bahwa untuk setiap proses, apabila kalor Q ditambahkan ke dalam sistem dan sistem melakukan usaha W, maka akan terjadi perubahan energi dalam bentuk rumus delta U. Q sama dengan delta U tambah W, atau delta U sama dengan Q kurang W. Keterangannya, delta U sama dengan perubahan energi dalam gas. Satuannya adalah joule. Q sama dengan kalor yang diterima gas. Satuan joule. W usaha yang dilakukan oleh gas atau joule. Hukum kedua termodinamika. Hukum kedua termodinamika terkait dengan entropi. Tidak ada bunyi untuk hukum kedua termodinamika, yang ada hanyalah pernyataan-kenyataan eksperimental yang dikeluarkan oleh Kelvin, Planck, dan Clausius. Pernyataan Clausius, tidak mungkin suatu sistem apapun bekerja sedemikian rupa sehingga hasil satu-satunya adalah perpindahan energi sebagai panas dari sistem dengan temperatur tertentu ke sistem dengan temperatur yang lebih tinggi. Pernyataan Kelvin, Planck, tidak mungkin suatu sistem beroperasi dalam siklus termodinamika yang memberikan sejumlah neto kerja ke sekeliling sambil menerima kembali panas dari suatu reservoir internal atau sumber fundamental of engineering thermodynamics Moran J. Shapiro NM kurang MTH 2007 wilayah bab 5. Hukum ketiga termodinamika. Hukum ketiga termodinamika terkait dengan temperatur nol absolut. Hukum ini menyatakan bahwa pada saat suatu sistem mencapai temperatur nol absolut, semua proses akan berhenti dengan entropi. Sistem akan mendekati nilai minimum. Pengertian entalpi, jenis dan rumus. A. Pengertian entalpi. Entalpi merupakan bagian dari termokimia, di mana dalam cabang ilmu kimia ini membahas lebih detail mengenai energi, panas, dan perubahan yang terjadi pada peristiwa secara kimia. Dalam kimia, entalpi membahas mengenai panas yang dihasilkan ataupun dibutuhkan dalam suatu peristiwa kimia. Hal ini juga berkaitan dengan definisi reaksi kimia yang terjadi seperti dalam pembentukan ikatan baru atau pada suatu senyawa kimia, di mana proses tersebut dapat berlangsung secara eksoterm dengan melepas sejumlah energi tertentu ataupun sebaliknya. Proses pemecahan ikatan dalam suatu senyawa yang menyerap energi tertentu. Entalpi dilambangkan dengan simbol delta H. Entalpi juga dapat didefinisikan sebagai jumlah total dari energi dalam tekanan dan volumenya. Terjadinya perubahan kimia dalam suatu reaksi dapat berupa pembentukan ikatan kimia baru ataupun pemecahan ikatan kimia yang ada dalam suatu senyawa. Peristiwa ini dapat melibatkan penyerapan ataupun pelepasan energi untuk terjadinya perubahan tersebut. Dalam hal ini, sistem dan lingkungan juga akan terlibat dalam perpindahan energi tersebut. Sistem dalam hal ini merupakan objek yang mengalami reaksi, sedangkan lingkungan berupa hal lain yang di sekitar sistem yang berinteraksi terhadap sistem tersebut. Dalam pembentukan ikatan kimia pada suatu senyawa, perubahan entalpi akan bernilai negatif, yang berarti ketika terjadinya hal tersebut,
akan dilepaskan sejumlah panas tertentu. Sedangkan dalam pemecahan ikatan, perubahan entalpi akan bernilai positif, yang menandakan bahwa proses tersebut membutuhkan sejumlah energi untuk dapat berlangsung. B. Jenis entalpi. Dalam kimia, jenis perubahan kimia itu akan mempengaruhi jenis entalpi yang terlibat di dalamnya. Berikut ini adalah beberapa jenis entalpi yang ada saat ini. 1. Entalpi reaksi. Delta HR. Entalpi reaksi merupakan jenis entalpi yang paling umum digunakan karena jenis entalpi ini merupakan panas yang terlibat dalam perubahan secara reaksi kimia. Contoh entalpi reaksi yaitu pada reaksi antara aluminium dengan besi oksida. 2Al ditambah F2O3 menghasilkan Al2O3 ditambah 2Fe. Delta HR sama dengan min 851 kJ. 2. Entalpi pembentukan atau delta HV. Pada umumnya, reaksi kimia akan menghasilkan pembentukan produk senyawa baru, di mana hal ini akan mengakibatkan perubahan entalpi pembentukan. Contoh dari entalpi pembentukan adalah reaksi pembentukan natrium klorida dari logam natrium dan gas klorin. Na ditambah setengah Cl menghasilkan NaCl. Delta HV sama dengan min 411 kJ. 3. Entalpi penguraian. Delta HD. Entalpi penguraian didefinisikan yaitu panas yang terlibat dalam penguraian satu senyawa menjadi dua atau lebih senyawa lainnya, atau proses pemecahan suatu senyawa kimia. Contohnya yaitu penguraian gas CO2 menjadi karbon dan oksigen, di mana akan menghasilkan entalpi positif yang berarti endoterm atau membutuhkan energi tertentu untuk terjadinya reaksi ini. CO2 menghasilkan C ditambah O2. Delta HD sama dengan positif 110 kJ. 4. Entalpi pembakaran. Delta C. Entalpi pembakaran adalah panas yang terlibat dalam reaksi kimia, di mana satu mol senyawa tertentu bereaksi dengan oksigen atau mengalami pembakaran. Contohnya yaitu pada reaksi pembakaran gas propana. C3H8 ditambah 5O2 menghasilkan 3CO2 ditambah 4H2O. Delta HC sama dengan min 108 kJ. 5. Entalpi penetralan. Delta HN. Entalpi penetralan atau netralisasi merupakan perubahan panas yang terlibat dalam reaksi penetralan. Satu mol senyawa asam tertentu dengan senyawa basa lainnya dengan ekuivalen. Contoh entalpi penetralan yaitu pada reaksi HCl dan NaOH. HCl ditambah NaOH menghasilkan NaCl ditambah H2O. Delta Hn sama dengan min 13,68 kJ. C. Rumus dan cara menghitung entalpi. Sesuai didefinisikan, entalpi dapat dirumuskan sebagai berikut. H sama dengan U ditambah P dikali V, di mana H merupakan entalpi, U merupakan energi dalam, P adalah tekanan, dan V adalah volume. Entalpi pada umumnya tidak dapat dihitung secara individu, sama seperti entropi.
melainkan yang dapat dihitung yaitu perubahannya. Sehingga untuk perubahan entalpi dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut. H sama dengan U ditambah P dikali V. Audio Jungle. Cukup sekian materi yang bisa kami jelaskan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got no rules, I count 'em.